Karena kita merupakan generasi pertama ya yang yang pressure-nya seberat ini gitu. Dari social media, dari apa gitu kan ya. Definisi dari mental health dan mental problem itu apa sih? Bener banget. Modern problems requires modern solutions. Yes. Benar. Pertengahan 20 itu adalah yang namanya adult baby. Kita itu adalah adult baby. Adult baby, oke. Jadi adult baby itu Hai Happyers, selamat datang di podcast pertama Happy Inc. Indonesia yang berjudul Navigating the Modern Minds. Kenalin, aku Farah Salsabila sebagai host perbincangan seru kita hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang seru banget dan juga relatable nih bagi Gen Z dan Millennials yang berjudul Breaking the Stigma in the Digital Age. Oke, pada podcast kita kali ini gue punya guest star yang spesial banget nih buat diajak ngobrol, yaitu drum roll dulu kali ya. Kenalin, kita kedatangan CEO, one and only CEO kita, yaitu Adit. Halo semuanya. Hai Adit, how are you today? I'm really good, thank you Farah. Gimana Farah hari ini? Seneng sih bisa nge-host podcast kesehatan mental, jadi gue I'm really good Wih, today. mantap. Emang ibu host mantap banget nih. Mantap. Oke Adit, jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai seputar mental health. Yes. Apalagi di era digital ini. Nah, terkait sama stigma-stigma sih yang sering kita dengar di dunia digital kan. Yes. Tapi sebelum itu boleh dong sharing dulu sedikit aja soal gimana sih awalnya lo membangun Happy Inc. Indonesia. Kayak kenapa pilih startup mental health dan apa sih yang ngedorong lo untuk bikin startup di usia yang sangat muda ini. Saat kita masih muda banget ya. Udah guys. BTW ini kenalin dulu nih, gue Adit gitu ya. Thank you banget Farah udah mau jadi host di acara podcast pertama kita banget gitu. Thank you for having me. Oke, and then kita itu sebenarnya buat Happy Inc. ini baru tahun ini gitu. Dan kita itu startnya berenam gitu ya. Nah, enam-enamnya kita itu punya some kind of an interest gitu dengan mental health. Karena kita ngerasa di sekitar kita, apalagi zaman sekarang kan, everyone kayaknya at some point in their life gitu ya, pasti pernah depressed, pasti pernah anxious dan lain-lain. Nah, kita membuat startup ini karena kami melihat sebuah fundamental problem nih yang harus segera mungkin di-eradicate gitu ya, diatasi, betul. Itu sebenarnya semangat dari Happy Inc. Oh, semangatnya karena itu ya, iya sih. Terutama di umur 20 ini sebenarnya di usia manapun ya bisa terkena permasalahan mental. Tapi di umur 20 ini emang jadi rentan banget karena ini adalah waktu dimana kita mulai menemukan jati diri kita, terus juga menghadapi banyak banget perubahan baru di kehidupan kita. Jadi kayak it's a journey to self discovery, to self acceptance, tapi juga waktu dimana kita tuh belajar lagi dari nol. Belajar dari nol. Nah, betul. Dan jadi itu hal wajar banget kalau misalnya kita ada banyak jatuh bangun di umur kita yang sekarang ini. Terus juga gue boleh cerita sedikit gak sih soal analogi yang gue waktu itu sempat baca di sosial media juga. Jadi tuh gue pernah lihat di sosial media soal umur 20-an ini mulai dari kita ya lulus SMA lah 18 tahunan sampai sekiranya 18 tahunan sampai kira-kira pertengahan 20 itu adalah yang namanya adult baby. Kita itu adalah adult baby. Adult baby, oke. Jadi adult baby itu ya sama sih, maksudnya kayak bayi yang mana bayi itu mulai belajar ngerangkak lagi dan segala macam kan di awal-awal umur mereka kan. Benar. Berapa sih? 1, 2 ya? Benar. 2 tahunan. Nah, itu sama. Bedanya ya kita udah dewasa aja. Jadi selama kita sekolah misalnya dari kita kecil sampai kita SMA kita tuh banyak dibantu sama orang tua segala macam ya kan. Betul. Nah, kita masuk ke dunia kuliah, ke dunia kerja, kita benar-benar belajar dari nol lagi. Benar. Dan udah banyak yang nggak dibantu sama orang tua lagi, udah nggak dibantu guru, jadi benar-benar kita harus mandiri, harus bisa apa-apa sendiri. Dan itu kan
ya butuh perjuangan dong, butuh Bener, perjuangan banget. bener Dan banget. kita harus Bener belajar banget. lagi gimana sih cara ngelakuin ini, gimana cara ngelakuin Yes, itu yes, ya. iya, Itu iya, di situ iya. kita mulai ngerangkak. Ya, jadi analoginya itu kita mulai ngerangkak lagi dari misalnya umur 18 tahun sampai pertengahan 20 awal, terus kita mulai bangun berdiri. Nah, terus kalau udah mulai mungkin 20 tahun ke 20 pertengahan 20 tahun ke atas 30 40, nah itu kita udah bisa jalan, udah mulai stabil, udah bisa lari, nah gitu. Jadi kayak sekarang umur lo berapa nih gue tanya? Gua shortly Shortly in mau umur few days ya. Heeh. Bakal 21 nih, 21 ya. Ra. Kalau Yes. gue ya ntar lagi happy birthday kalau gitu. Wih. Nah, kalau gue kan umur 24 nih. Benar, benar, Nah, benar. jatuhnya di adult baby life kita ini, Yap. lo itu baru umur ya kita hitung dari 18 tahun deh. Berarti baru 3 tahun nih. Baru 3 3 tahun tahun, jadi baru bayi 3 yang tahun. mulai ngerangkak, masih trying Self-discovery to ya. navigate that life of adulthood Benar, gitu. benar, Nah, gue ya jatuhnya udah mulai berapa tahun ya? 6 tahun lah. Udah Aha. mulai bisa berdiri, udah mulai lumayan tahu ini itu. Tapi sebenarnya emang bukan, balik lagi bukan tergantung umur juga sih. Kadang kan pengalaman orang udah banyak, nggak tergantung umur. Setuju banget. Cuman ya secara general ya itu kita masih belajar loh dari Masih nol belajar, gitu. masih belajar. Benar. Nah gitu. Nah terus Ini ngomong-ngomong tentang ini nih, Rah. Ngomong-ngomong tentang journey kehidupan ya. betul. Nah, ini sebenarnya kenapa kita buat Happy Ink ya? Karena ada masalah problem yang fundamental banget nih yang belum apa ya? Belum pernah ada yang di generasi-generasi sebelumnya gitu membuat solusi gitu ya. Kan hidup ini susah banget nih ya. Ya we all know lah, mungkin Life is hard. life is hard, right? Nah, tetapi belum ada yang benar-benar solusi yang assist kehidupan gitu. Nah, adanya Happy Ink ini kita ingin membantu gitu, bukan hanya segelintir orang ya, tetapi banyak orang gitu untuk lebih merasakan happiness of life, lebih menghargai hidup, memaknai kehidupan gitu. Dengan adanya Happy Ink ini gitu. Jadi ya sebenarnya kita tujuannya itu sih gitu ya, merevolutionize hal tersebut supaya dalam kehidupan akan lebih mudah, dengan lebih mudah akan lebih memaknai day by day gitu ya, lebih live to the fullest gitu ya. Oke, bagus banget sih sebenarnya visi misi Happy Ink ini kayak Thank bener-bener you. untuk ngebantu masyarakat luas untuk bikin impact ya yang benar-benar meaningful Bener, ya bener di banget, kehidupan orang bener lain. banget, bener banget. Terus ya itu tadi kan apalagi di umur 20-an ini itu sangat menguji kesehatan mental kita. Sure. Dengan adanya Happy Ink Indonesia ini Memudahkan itu, untuk lah memudahkan ya. itu ya. Memudahkan kehidupan ya. Yes, Oke, yes, oke, yes. oke. Terus juga Hmm. ngomongin soal berarti Happy Ink ini platformnya itu bakal ada di mana tuh? Kita platformnya kalau untuk sekarang kita ada di social media kita social media. gitu ya. Di YouTube tentu pasti gitu, di Instagram Happy Indonesia, di TikTok juga ada gitu. Dan juga kedepannya kita bakal lagi develop apps nih, Farah. Nah, ini harus apa namanya, harus banget nanti kalian download kalau udah di Kalau launch udah ya di launch, oke. App Store dan Play Store gitu. Nah, jadi kan kita tuh sering banget nih denger atau Hmm. lihat di sosial media istilah-istilah yang berkaitan dengan mental health. Yes. Kayak misalnya anxiety, healing, itu udah paling sering banget bermunculan di Benar, social benar, media benar, kan. benar. Depression, etc. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, menurut pandangan lo atau pengalaman lo, sebenarnya definisi dari mental health dan mental problem itu apa sih? Oke, mungkin mental health dulu ya. Ini gue supaya gue nggak salah nih, gue quotes dari WHO gitu ya. oke. Nah, World Health Organization ya teman-teman. Nah, mental health itu adalah kondisi di mana kita mempunyai kecukupan mental gitu ya, mental yang baik, yang membantu kita menanggulangi cope gitu ya bahasa kerennya gitu, coping gitu ya, beradaptasi gitu dengan stresnya kehidupan nih gitu ya, mulai dari stresnya work gitu ya, stress education dan lain-lain gitu. Namun kita tetap juga menyadari kapabilitas kita sebagai manusia bisa melewati itu semua, and that's a good mental health state gitu ya. Oke. Terus juga kalau mental health apa tadi, problem Mental ya? problem. Mental problems, Yes. yes.
Ini juga apa dari mentalhealth.org.uk dari Inggris, teman-teman. Jadi Kalau scientificnya, scientificnya, nanti mungkin yes. kita bisa Oh iya, benar juga, undang benar. psikolognya langsung Benar, ya. yang lebih ini ya, lebih serius gitu kan ya. Jadi Oke. kita nggak salah-salah Nggak nih. salah-salah nih. Gitu. Ini Jadi, tapi nanti kita bakal kasih tahu ya tanggalnya kapan ya. tanggal kapan? Jadi pantau terus aja social media Happy Ink, guys. Benar. Oke, lanjut Adit. Oke, jadi menurut mentalhealth.org.uk gitu ya, mental health problems itu sebenarnya itu dialami oleh seseorang itu karena difficult experiences mereka gitu. Jadi misal mereka pernah mendapatkan sesuatu, misalnya hal-hal yang buruk dalam kehidupan gitu ya, yang membuat mereka lebih susah gitu untuk beradaptasi gitu dengan kehidupan. Ini include painful feelings yang luar biasa amat tinggi gitu ya, dan juga sadness yang besar dan hopelessness ya, yes. and fear gitu. Itu sih. Dan itu biasanya memang didapatkan ya karena temuan-temuan kehidupan gitu kan, asam garam kehidupan lah. Oke, benar. jadi tuh simpelnya Simpelnya. masalah mental itu muncul karena awalnya itu dari masalah-masalah yang kita hadapin sehari-hari. Betul. Terus ketika kita udah nggak bisa nanganin masalah-masalah itu, akhirnya kadang juga kan terkena mental kita, dan kalau kita nggak bisa, kalau misalnya masalah mental itu terjadi secara terus-menerus, nah betul, itu yang betul. dinamakan mental problem. Sure, Nah, ya. terus contohnya ya, misalnya ada orang yang cemas, misalnya anxiety, yang sering banget kita dengar nih kata-kata anxiety di social media. Misalnya cemas, seseorang itu cemas ketika harus tampil depan umum. Tapi itu hal biasa kan Itu sebenarnya. tuh hal yang wajar banget. Benar. Hampir semua orang pasti ngalamin itu. Benar. Ini gue juga nih. Deg-degan nih buat podcast nih. Nah, terus itu tuh kecemasan itu udah jadi sebuah mental problem ketika misalnya tiba-tiba karena hal itu karena terjadi terus, kita malah jadi nggak bisa ketemu orang, jadi malah takut ngomong sama orang, atau malah kecemasan itu ngaruh ke physical health kita. Betul, dan kesehatan kehidupan kita. sehari-hari juga. Dan kehidupan sehari-hari, kayak misalnya kita jadi deg-degan mulu, nggak bisa nafas segala macem, atau kayak kita nggak berani keluar rumah padahal kita harus sekolah dan segala macam. Nah itu yang udah bisa dikategorikan sebagai mental problem. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah segala macam symptoms, segala macam gejala yang dialamin itu tidak boleh self-diagnose. Nggak boleh self-diagnose karena pertama takut salah, takut cara penanganannya salah juga. Jadi perlu banget untuk langsung minta berkonsultasi ke ahlinya, psikolog atau psikiater. Betul. Gitu guys. Betul. Dan itu juga mental problem ini kalau dibiarkan ya, gitu ya, itu bisa ngefek ke berbagai lini kehidupan kita kayak lu bilang tadi. Gue juga quotes lagi ke mentalhealth.org.uk gitu. Dia juga bilang nih mental health problems kayak let's say lu tadi bilang anxiety gitu. Itu bisa ganggu sleep lu, terus bisa makan lu jadi nggak nyaman, nggak teratur gitu. Bahkan kalau misalnya lu let's say kita masih kuliah atau let's say udah kerja gitu ya, bakal mengganggu sekitar lu juga gitu, your work and your studies gitu kan ya. Dan itu tidak hanya kita yang kena, tetapi nantinya juga efek dengan karya-karya kita. And that's something yang kita nggak mau terjadi gitu kan di generasi ini. That's why kita membantu lah mereka untuk melewati ini. Dengan adanya Happy Ink ya. Bener banget. Siap. Selain di generasi kita sendiri, generasi kedepannya juga bakal merasa terbantu. Setuju. Karena ya dari kita dulu gitu. Dari kita dulu. Karena kita merupakan generasi pertama ya yang yang pressure-nya seberat ini gitu. Dari social media, dari apa gitu kan ya. Emang kayak zaman dulu mungkin bukan nggak berat gitu. Tetapi memang belum ada modern problems gitu yang timbul dari komenan Instagram orang lah atau let's say yang kayak gue bilang tadi gitu. Cheating di Bumble lah atau gitu. Oke. That's maybe itu sih. Jadi emang setiap generasi beda sih permasalahannya. Beda permasalahannya juga beda. Tapi karena
kita Gen Z, kita Betul. kemajuan teknologinya tuh udah pesat banget. Bener, Gitu, kita modern. jadi lebih modern, kita Yes. jadi lebih aware sama Nah, benar. permasalahan-permasalahan mental ini. Bener banget, bener banget. Modern problems requires modern solutions. Yes, benar. Oke, Adit. Jadi kan tadi kita udah ngebahas soal reaching out. Yes. Kalau mendapatkan bantuan itu sangatlah penting banget kan. Nah, kalau di Happy Inc sendiri, peran Happy Inc tuh gimana sih di dalam Peran hal Happy itu, Inc. terkait hal itu ya? Oke, tentang reaching out nih ya. Yes. Nah ini apa namanya, sebelumnya ini kita jelasin dulu kali ya, apa sih yang mau dibuat Happy Inc gitu kan ya. oke. Ini kita tuh nggak cuman asal nyeplos mental health gitu, terus kayak ngikutin tren gitu ya mental health gitu. No, we are trying to make a difference nih. Karena segala macam hal yang kami ingin lakukan itu berbasis dengan real problem yang terjadi, dan kita memberikan solusinya. Solusinya itu berupa satu, namanya peer counseling nih. Oke, peer counseling. Yes, kedua kita juga buat games yang bisa regulate mood agar bisa lebih senang, bisa reduce anxiety and mood swing Di dan HP lain-lain. gitu ya berarti ya? Sure, di HP. Oke. Terus kemudian kita juga ada mental health training nih untuk halayak umum, dan juga mungkin di sini ada offices atau bisnis-bisnis yang mau training karyawannya gitu. B2B ya? B2B, berarti ya? betul. Kita bisa provide juga gitu. Oke. Gitu sih. Kalau peer counseling itu sendiri tuh apa sih bedanya sama konselor atau psikolog biasa, Dit? Nah ini bagus nih. Tadi kan kita nyebut-nyebut konselor mulu kan. Betul. Nah sebenarnya bedanya kita dengan, let's say, konselor itu kan someone yang kita bisa someone yang that can counsel us. Jadi kita bisa Udah ada sertifikatnya konsul, juga. betul. Betul. Nah, bedanya peer counseling ini adalah kayak namanya itu peer gitu. Jadi let's say ini kan for Gen Z ya, Happy Inc ya, dan millennials. Jadi kita ambil yang umurnya juga setara gitu, dan punya basis psikologi, namun dia belum psikolog, belum berprofesi sebagai psikolog. Kalau psikolog harus S2 dulu. Betul, segala macam ya. betul. Jadi ini lebih ke memberikan empathetic support gitu. Memang tidak bisa sekompleks dan sedip psikolog dan Dan psikiater. nggak bisa ngasih diagnosis juga ya? Betul, nggak bisa. Tapi kita itu peer counseling ini kita nyebutnya di sini good listener. Jadi purely kita menjadi orang yang paling terpercaya untuk mereka gitu ya, dan memberikan support empati, support mendengarkan mereka, dan juga support mental yang terbaik gitu. Dan harganya juga murah, cuman 35.000 gitu. 35.000 ya? Per 45 menit counseling gitu. Kita juga banyak banget nih peer counselornya yang sudah kita tampung gitu, yang bisa secara kualifikasi dan kapabilitas untuk mendengarkan cerita-cerita kalian. And then it is really private gitu loh. Sangat dijaga ya Sangat privasi? dijaga, Yes. sangat dijaga Emang privasinya. Itu paling penting dia Itu di paling hal penting. ini. Iya. Iya. Ini kita aku kan tadi bilang ya, 55% ternyata dari Gen Z itu, dari survei kita itu merasa bahwa mereka tidak punya a good support system. Nah, dengan adanya ini diharapkan mereka bisa punya someone yang bisa dipercaya dengan tidak ada judgment, without any judgment, bisa listen carefully nih, bisa mendengarkan dengan baik to their story, dan yang pasti privasi sangat amat terjaga. Dan juga bisa akhirnya melawan stigma. Benar, melawan stigma. Kalau mental health itu harus Benar. dibantu, harus dijaga, dan jangan takut untuk minta bantuan. Betul. Dan kasihan banget karena banyak sekali orang-orang yang mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain, cerita ke siapa dan lain-lain. Psikolog mahal gitu Iya, ya. iya. Psikiater luar biasa mahal. Dan namun kadang-kadang mereka hanya butuh cerita gitu ya. Kayak tadi Farah bilang, untuk mengeluarkan solusi-solusi di dalam otaknya gitu. Dan juga untuk release the burden, release the stress juga. And that's where we are gitu. Oke, emang iya sih, tapi kalau menurut gue pun untuk bisa dapat konseling ke psikolog atau psikiater emang sebuah privilege. Betul, Dan nggak semua betul. orang punya akses itu. Benar. Emang kadang di universitas tertentu tuh ada, atau di Yes. perusahaan-perusahaan tertentu ada, tapi Yes, kan nggak yes. semua orang
Punya ya di situ privilege. kan. Nah Yes. iya, nah terus dengan ada Happy Ink yang juga murah juga, Benar, ada benar. teman buat diajak ngobrol, diajak Betul. cerita, ya itu Betul. bener-bener bakal ngebantu banget sih. Amin, Keren amin, banget amin. sih, bener-bener Amin, amin, konsepnya amin. sangatlah keren. Amin. Terus tadi terkait game-game itu kan di aplikasi ya, Yes. itu bisa dielaborasikan nggak? Elaborasi nih ya. Yes, elaborate a little Elaborate bit. ya, Yes. oke. Nah ini nih kita berbedanya dari kompetitor-kompetitor kita. Yang kalian ngerasa, ini kok pernah gak sih ngerasa ya bahwa mental health what is it called? Mental health apps di luar sana itu kok boring banget, intimidating banget bahkan. Iya, 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 iya. Bahkan 9 out of 10 of our respondent gitu ya. Itu merasa juga bahwa kok ini nggak deket gitu loh dalam mereka, nggak familiar gitu. Kalau gue nih ya, kan gue Iya. juga pernah tuh beberapa Benar, kali download aplikasi Benar, kayak gitu. Cuman masalahnya ada di, oh kalau mau dapat fitur ini harus bayar yang mahal gitu. Jadi Luar kayak biasa berapa mahal 100, gitu ya. 200 kan itu Iya. sayang ya per Benar, bulan lagi benar kan. banget, benar Nah, banget. kalau misalnya di Happy Ink sendiri gimana tuh? Benar. Nah, jadi kita itu provide gitu ya, something yang brand new banget gitu ya. Mungkin di luar sana masih sedikit sekali yang buat, yaitu games gitu ya, yang Gen Z and millennials kan familiar banget nih kan, ya nggak sih? Siapa sih yang nggak main games zaman sekarang kan? Nah tapi ini nggak sekedar games nih, Oke. tapi gamesnya hopefully gitu ya, kita lagi develop gitu secepatnya, dalamnya sekitar 6 bulan ini itu bisa reduce anxiety gitu ya, mood swing gitu, dan regulates kita punya mood gitu loh. Oke. Nah jadi enak tuh kita main games yang calming gitu ya. Mungkin nggak perlu harus berjam-jam main games. Kadang-kadang zaman sekarang gamesnya juga bikin stres ya. Iya. Hidup stres tambah stres Bikin lagi. addicting juga. Addicting dan juga bayar-bayar gitu ya. Kan kayak Iya, ngurus ngurus uang duit, banget iya. kan. Tuh siapa tuh yang suka apa bayar-bayar gitu Ayo, juta-jutaan beli gitu skin ya. kan tuh. Beli skin lah segala macam. Which is good gitu kan Iya, ya iya, ke mereka, tetapi kita memberikan alternatif lain, yaitu games yang bisa meredakan mood swing, anxiety, and regulates their mood supaya lebih happy gitu Yes, sehari-hari. yes. Itu sih. Nah, ini semua ada good listener tadi, mental health training gitu ya, dan juga games gitu ya. Itu akan dibuat menjadi satu aplikasi gitu. Digital mental health ecosystem bernama Happy Ink ini gitu. Yes, oke. gitu. Stay tune, nanti kita bakal share gitu ya aplikasi kita kalau udah di Launch ya. launch. Yes. Kapannya segala macam nanti bakal di-share Wih, tentunya di rahasia nih, social rahasia media nih. ya. Bener. Kalau sekarang masih rahasia. Jadi gue mau agak sedikit bikin kesimpulannya dari apa yang tadi kita udah omongin. Yang pertama adalah kesehatan mental nggak tuh? Kesehatan mental Yes. itu adalah sebuah aspek yang benar-benar nggak boleh diabain Bener dalam hidup banget, kita, bener. dan perlu banget ditanganin kalau udah ada indikasi masalah. Mental. Ya kan, betul kan. Nah terus kayak punya masalah mental itu bukan berarti kita lemah atau kita nggak normal. Itu sama sekali beda. Setuju. Sama sekali salah banget konsep itu, karena kayak Setuju. kita dengan punya masalah mental berarti kita mau berjuang dong Benar, untuk benar terus banget. melewati itu. Benar Artinya banget. kita adalah seorang pejuang, dan kita juga berani, apalagi kalau kita mau minta bantuan ke orang lain. Yes. Ya kan, Setuju. dan ada atau nggak adanya permasalahan mental di dalam diri kita, ya itu bukan berarti kita nggak normal. Iya, Itu tuh benar. hal yang wajar, semua orang. Wajar kayak banget. misalnya kita punya masalah fisik, kita pilek mulu gitu, apakah itu dibilang nggak normal? Nggak, Iya, normal aja kan. normal Sama aja. aja kalau kita punya masalah anxiety, terus atau ada depression, itu hal Setuju. yang wajar banget. Setuju, Dan banyak setuju. juga orang yang ngalamin you're not alone gitu Setuju. kan. You're not alone. Yes. Jadi kalau misalnya emang masih bisa ditangani sendiri, oke bagus. Tapi lebih baik kalau kita mau reach out and ask for help, apalagi ke profesional. Ya, Gitu. ya, benar. Terus juga ya dengan adanya Happy Ink ini, kalau misalnya reaching out to a professional seems like a privilege, terlalu mahal segala macam, bisa coba fitur-fitur di aplikasinya nanti, bisa juga coba counseling ke peer counselornya juga gitu. Jadi Yes. masih ada jalan menuju apa ya itu tadi Menuju Roma. menuju Roma, ada 1000 jalan menuju Roma. Benar. Gitu. Jadi jangan berkecil hati karena ada Happy Ink yang bisa bantu kalian. Yes. Begitu guys. Nah, jadi Happy Years,
Perbincangan seru kita hari ini sudah selesai ya. Juga gue tentang Happy Ink. Oke. Sudah ngobrol-ngobrol Oke. seru. It's my privilege, guys. Yes, terus juga thank you Happyers udah mendengarkan. Semoga kedepannya di episode-episode selanjutnya bisa nih kita undang psikolog atau artis-artis yang pengen kalian lihat atau siapa Kunto Aji. Kunto Aji boleh, Mbak Yura Yunita boleh banget kok. Betul. Nah, kalau gitu jangan lupa untuk pantengin terus, untuk follow Instagram kita Happy Indonesia _ sorry. Yes. Terus juga di TikTok Happy Indonesia dan juga YouTube Happy Indonesia. Betul. Oke, kalau gitu kita salaman dulu lah. Oke, siap. Tos aja. Thank you Oke, ya, Farah. dadah Adit. Thank you so Bye-bye. much.